sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, saya meminta tolong salah satu pimpin doa. Silakan Nadi, silakan pimpin doa sebelum mulai belajar. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qul tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran saya absen dulu kehadiran, biar saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak masuk, ya. Sebentar, saya mau dulu. Ada yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua. Tapi saya absen lagi ya, tapi biar buat catatan di sini. Oke, sebelum saya absen, silahkan buka buku catatannya, buka materi yang hari ini akan kita bahas. Sebelum saya akan mengabsen. Afan Ahmad Hidayat, Ahmad Fatih Hulaimi, Anissa Kurniawati, Cantika Aditya, Hana Nabila Natania Hamzah, Lydia Jayanti, Nandi Sanusi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, kita langsung mulai pelajarannya. Kita silakan coba buka buku pelajaran tentang materi editorial. Buka aja dulu, buka dulu. Silakan. Buka bukunya. Saya juga akan buka materinya tentang editorial. Oke, saya akan menerangkan nih ciri-cirinya. Ciri-ciri editorial. Ciri-cirinya. Pertama, inovatif. Inovatif bisa. Karena ciri-ciri editorial itu memang harus inovatif paling tidak dari segi bahasa. Tidak terlalu baku, karena pembaca sekarang itu kadang-kadang kalau dikasih bahasanya yang terlalu baku, kadang-kadang baru separuh udah males. Inovatif cara mengajarnya. Oke. Nah, ini yang utamanya aktual. Aktual itu terbaru dalam hal apa? Misalkan nih, majalahnya tentang sosial politik. Berarti sudut pandang yang dibawa oleh yang membuat editorial itu sudut pandang politik terbaru. Jangan membahas yang sesuatu yang sudah lewat jauh. Ya. Itu yang masalahnya aktual. Lalu ada namanya data, fakta, dan analisis, disertai data, fakta, dan analisis. Jadi editorial itu tidak boleh asal memberikan pendapat. Menurut saya ini enggak, harus ada datanya. Apalagi kalau majalahnya itu berisi fakta-fakta, itu nggak bisa ngasal-ngasal. Menurut saya nggak boleh. Jadi walaupun di situ merupakan pandangan penulis, tapi penulis nggak boleh asal nulis, nggak boleh asal berpendapat. Jadi intinya editorial itu tidak boleh hanya opini kosong, opini yang asal ditulis saja. Lalu harus padat, tegas, dan logis. Apa artinya padat? Berisi. Padat itu artinya berisi. Jadi jangan mudah menulisnya banyak, 2 lembar, 2 halaman, tapi cuma muter aja sampai pembaca ini maksudnya apa sih?
Tapi biar walaupun cuma satu halaman, satu paragraf, dua paragraf, pembaca itu sudah paham editorial ini beropini tentang apa. Ya, padat, tegas, itu pasti harus tegas. Jangan nggak jelas gitu, apalagi tidak logis. Jangan sampai penulis editorial itu memberikan sesuatu opini yang tidak logis, nggak masuk di akal. Karena apa? Rata-rata editorial itu adanya di sesuatu yang memberitakan fakta, kejadian fakta, opini fakta, bukan kayak mengarang cerita ya. Nah, yang terakhir adalah tidak mencantumkan nama penulis, tapi harus atas nama media. Misal kelas ini menjadi salah satu tim editorial dari buletin Madrasah Aliyah yang akan diterbitkan tahun depan. Terus yang dikasih tugas untuk membuat editorial misalkan Nandi nulis dengan pendapat tersebut, paling bawah tulis Nandi, jangan atas nama tim redaksi atau tim media. Berarti apa? Apa yang disampaikan Nandi sebelum dicetak harus diperiksa oleh tim yang lain. Takutnya tim yang lain enggak, Nandi maksud kita tuh begini, nah biar sama dulu. Jangan sampai udah dicetak atau kok Nandi ngomongnya itu kan yang kita mau sampaikan bukan itu, nah, malah ribut gitu kan. Paham? Nah ini sedikit tentang itu apa ciri-ciri tentang editorial. Nah nanti karena sebentar lagi waktu akan selesai, kita masih ada bahasan tentang struktur penyusunan editorial sama menulis langkah-langkah menulis editorial, juga tentang apa unsur-unsur kebahasan yang ada di editorial. Tapi karena waktu akan mau selesai, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan di pertemuan berikutnya, karena kita butuh artikel yang banyak, daripada saya harus membawa buku cetak atau segala macam, kita akan belajar di lab komputer. Oke? Nah, sekarang silakan dirapihkan materinya, alat tulisnya dirapihkan sebelum kita berdoa. Ya, silakan rapikan. Ya, karena materi sudah selesai, maaf materinya belum selesai, tapi waktunya harus sudah selesai. Jadi materi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, silakan kalau sudah rapi, tutup dengan doa agar pertemuan kita kali ini menjadi pahala buat kita. Juga ilmu yang tadi sudah dijelaskan, sudah kalian baca, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke? Ya, silakan pimpin doa. Kalau tadi dari Putra yang membaca doa, karena penutup dari Putri Lydia, silakan. Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, nanti saya akan meninggalkan ruangan. Ya, setelah ini mas istirahat atau masih ada pelajaran lain? Istirahat. Oke, sudah saya tinggal. Ya.